Shalom guys, salam sehat, saya sehat. Untuk mendukung visi dan misi gereja kita, yaitu melahirkan generasi yang memiliki kehidupan sehat dan membangun generasi yang sehat secara roh, jiwa, dan tubuh. Jadi mulai sekarang, saya akan mulai ibadah online kita hari ini dan menyapa kalian dengan salam sehat. Dan semuanya dapat menjawab saya sehat. Seperti biasa, hari ini kita akan beribadah secara online. Jadi siapkan hati, tubuh, jiwa, pikiran semuanya fokus kepada Tuhan sepanjang ibadah hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Mari saya mau mengajak kita untuk memuliakan Tuhan kita. Sebab dia layak ditinggikan, sebab dia layak diagungkan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari kita bersorak, mari kita bertepuk tangan bagi dia. Woo! Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati nangkat pujian. Sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes Lord. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Amin. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Mari datang sujud di hadapannya. Datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Yes. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes Lord. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari angkat tangan kita di hadapannya. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Thank you Jesus. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever.
Kami rindu Tuhan Yesus bersekutu dengan-Mu Tuhan. Diam di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Jamah seluruh hidup kami Tuhan, kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Urapi kami Tuhan dengan minyak yang baru. Penuhi kami Tuhan dengan roh-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari datang Roh Kudus, Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Terima kasih Yesus, kuasa-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhi kami, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup.
I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you, Lord. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Thank you, Jesus. I will worship you in spirit and in truth. Oh, hallelujah, 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 Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau memberikan kami berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Mengadakan wajah-Mu atas kami Tuhan. Haleluya. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you and behind
Thank you CLC Worship sudah melayani dalam pujian penyembahan. Kita sangat diberkati sekali. Thank you sekali lagi. Tuhan sertai selalu pelayanan kalian. Shalom CLC Youth. Salam sehat. Sekarang kalau ditanya gimana kabarnya bro? Sehat. Sekarang sudah jauh berubah ya. Perkenalkan, nama saya Denny Jo. Bagi yang belum kenal, bolehlah mampir-mampir ke media sosial saya @denny_jo untuk tahu lebih lagi siapa saya. Thank you banget buat Bro Niko dan semua leader di CLC Youth buat kesempatannya untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Judul firman Tuhan pada saat ini saya beri judul adalah rutinitas membawa pertumbuhan yang tanpa batas. Mengapa rutinitas? Yes, rutinitas itu padahal seringkali membosankan. Iya, karena apa? Melakukan hal yang sama berulang-ulang setiap harinya, bisa setiap bulannya, bahkan setiap tahunnya. Terkadang rutinitas seperti itu. Iya, makanya mungkin kita sudah lewat 1 tahun ya dalam masa pandemi ini. Ada yang bilang bosan, ada yang senang di rumah terus, macam-macam lah jawabannya. Tapi sadar nggak sih kalian kalau rutinitas itu sendiri membantu kita dalam bertumbuh loh. Jadi rutinitas itu bisa membawa pertumbuhan. Contoh ya, kalian sekarang umur berapa sih? 15? 17? Sama dong kayak aku. 17 kali 2. Pernah nggak sih dalam setahun aja kalian berhenti namanya aktivitas makan? Boro-boro 1 tahun, sehari pun aku nggak akan melewatkan yang namanya jam makan, nggak 3 kali dalam sehari. Bila perlu kalau banyak makanan enak mungkin bisa 4 kali. Dalam hal makan kita nggak pernah yang namanya melewatkan, bener, jam makan kita, bener ya. Tapi berbeda konteksnya ketika kita mengambil waktu untuk puasa, itu beda banget. Kenapa untuk makan aja kita nggak pernah skip, kita nggak akan pernah lupa gitu kan. Dan tanpa sadar mungkin dulu kita umurnya 17, sekarang sudah 20, 21, dan sekarang udah mungkin melebihi. Kalian percaya nggak dalam aktivitas rutinitas kalian itu ada yang namanya pertumbuhan, bener ya. Saya mau sharing dalam season yang dibilang cukup berat ini. Ayolah, rutinitas kita jangan dibuat semakin sulit, semakin berat. Tapi ayo, aku mau ngajak kita semua, jadikan ini satu kesempatan untuk kita bisa bertumbuh lebih lagi. Aku percaya ada pertumbuhan yang tanpa batas yang aku pengen sharingkan pada saat yang baik ini. Langsung aja ya, bagaimana sih caranya rutinitas bisa membawa pertumbuhan yang tanpa batas? Cepat saja, aku mungkin bisa berbagi dengan 2 poin yang akan saya bagikan. Poin pertama adalah, yes, kita lagi ada di masa online. Masa online ini kita harus tetap inline dengan Tuhan. Maksudnya gimana sih? Inline ini kan seperti kita terhubung, kita terkonek satu sama lain, kita sejalan dengan Tuhan. Tapi gimana caranya? Bagaimana kita bisa terhubung kalau kita jauh? Gak mungkin teman-teman. Sebelum kita inline dengan Tuhan, sebelum kita terhubung dengan Tuhan, ada satu kata yang saya ingin share pada saat ini adalah dekat. Kita harus dekat dulu dengan Tuhan. Inline itu berarti kita membangun hubungan kita, come closer with God. Contoh, ada cewek nih misalkan ya, pagi-pagi di WA oleh seorang cowok lah, dia nggak bales loh, padahal cowoknya itu udah baik-baik, nggak dibales. Terus siangnya si cowok ini nge-DM lagi si cewek itu kan. Malamnya si cewek ini bikin konten di TikTok, di like sama cowok itu dan di komen. Karena apa nggak dibales dalam seharian? Kira-kira itu cewek ngerti nggak sih lagi dideketin itu cowok, atau mungkin minimal berasa lah lagi dideketin cowok? Pasti berasa ya gitu kan. Kalau mungkin ada cowok yang ngalamin hal seperti itu, semangat. Kalau emang itu worth it, kejar terus. Artinya apa? Si cowok ini lagi pengen membangun hubungan
lebih dekat lagi, pengen apa ya, pengen mengenal lebih dalam lagi si cewek ini seperti apa, makanya dia kejar terus seperti itu. Ada kabar baik buat kita semua. Kalau mungkin bisa saja kalau terhadap manusia kita bisa ditolak, kita bisa nggak diterima, tapi kalau dengan Tuhan itu nggak pernah loh menolak kita gitu kan. Bahkan dia itu kabar baiknya adalah Tuhan bener-bener mau selalu ingin dekat dengan kita loh. Mungkin kitanya aja yang mungkin seringkali punya alasan untuk nggak dekat sama Tuhan, untuk nggak cari Tuhan lebih lagi. Dalam firman dalam Yakobus 4 ayat ke-8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi nggak ada alasan nama Tuhan itu jauh, nggak ada. Tuhan selalu mau dekat dengan kita. Tuhan rindu terhubung dengan kita. Contoh lagi, di pagi hari kalau kita bangun, atau mungkin ada yang bangun siang, yang pertama kali kita lihat apa? TikTok, Instagram, atau kita cek WA yang notifnya udah sampai ratusan mungkin. Atau kalian singkirkan semua itu, kalian duduk tenang, kalian mau cari Tuhan? Jawab sendiri ya. Kalau kita sadar kita lagi mau inline dengan Tuhan, yang aku renungkan berapa kesempatan waktu ini, aku mendapat kata, kalau kita terhubung dengan Tuhan, Kristus itu di dalam kita. Christ in me, of course Christ in you. Kita itu bisa melakukan banyak perkara besar bersama Tuhan. Tuhan di dalam kita loh. Ini gak main-main. Kita pernah ketemu dengan orang penting, rasanya seneng ya. Atau mungkin dia punya pangkat atau apalah. Kalau kita punya masalah, tenang, tinggal telepon, aman, punya kenalan. Berapa minggu lalu saya sempat nonton film, adegannya cukup lucu. Tiba-tiba ada adegan ada orang bawa mobil satu, a vintage car, yakin banget deh itu mahal dan kayaknya keren dan bisa ngebut. Dia lagi ngebut dan dikejar oleh 10 polisi mungkin atau lebih gitu. Police car mengejar dia gitu, dikejar. Tapi anehnya mobil ini santai aja. Ini adegan film ya, cuman agak lucu juga. Santai aja gitu kan, dia nggak kenapa-napa. Sampai berapa lama dia berhenti mobilnya dan dia turun, ditangkap lah dia gitu kan. Saya nggak tahu kejahatan seperti apa. Begitu ditangkap, polisi ini bingung. Dia menunjukkan satu kartu dan ternyata kartu itu menyatakan bahwa dia itu kebal hukum. Wow, luar biasa banget. Si polisi ini takut untuk tangkap dia dan nggak berani urusan dengan dia. Itu baru kebal hukum dalam satu kota atau satu negara deh. Mungkin dia kebal hukum. Bayangin, ini backingan kita lebih dari itu loh. Lebih dari orang penting di satu kota atau negara. Tapi Tuhan ada di kita. Tuhan ada di dalam kita. Ketika kita sadar, kita terhubung, ketika kita inline dengan Tuhan, backingan kita Tuhan Yesus sendiri yang ciptakan langit dan bumi ada bersama kita. So kalau kita bilang, wah ini zaman di mana serba terbatas, aku rasa kita bisa lakukan perkara yang lebih dari itu. Karena Tuhan Yesus ketika ada di kita, kita bisa melakukan hal-hal itu tanpa batas. Karena apa? Dia yang create semuanya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Rasanya masih nggak percaya kita bisa lakukan banyak perkara tanpa batas. Aku mau bukakan dalam kitab Hosea pasal keempat ayat yang ke-6. Aku bacain ya. Katakan seperti ini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Aku senang banget di dalam Amplified Bible dikatakan, my people are destroyed for lack of knowledge, dalam tanda kurung, of my law. Ini hukumnya Tuhan, where I reveal my will. Teman-teman, di sini dikatakan jelas banget kita bakal binasa kalau kita nggak kenal Allah. Yes, dalam Amplified dikatakan knowledge itu bukan cuma kita mengenal Allah, tapi hukumnya Tuhan, di mana Tuhan akan menyatakan. Di sini reveal tuh artinya menyingkapkan atau mungkin menunjukkan jalannya Tuhan. Mungkin hari-hari ini, I know ini masa-masa yang sulit. Mungkin kita dari beberapa kita ngerasa
kita udah buntu, kita nggak ngelihat jalan kebuka buat kita. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan dan kita sadar orang Tuhan itu jalannya kok, Tuhan satu-satunya jalan kok, He is the way, the truth, and the life. Jadi ketika kita inline dengan Tuhan, kita benar-benar dekat dengan Tuhan, kita nempel sama Tuhan, kita tahu bahwa Christ in me, kita makin kenal Dia, kita bakal dibukakan, kita akan dibukakan atau di-reveal, disingkapkan apa yang menjadi hati Bapa. Hari-hari ini make sure apa yang kita akan lakukan itu sejalan dengan hatinya Tuhan. Kalau enggak, yang terjadi kita cuma ngejar goalnya kita. Bahkan sebelum pandemi, kita mengalami pandemi, setelah pandemi selesai kita menjadi orang yang sama, itu aja. Ini yang aku mau sharingkan. Kita nggak bisa menjadi orang seperti itu aja. Karena apa? Kita ini memang orang yang dipilih. Ketika Tuhan ada bersama kita, kita bisa melakukan segala perkara itu yang mungkin nggak bisa dibatasin apapun. Mungkin di masa yang terbatas ini, ayo kita terus kerjakan rutinitas kita. Tapi kita tahu kita harus terhubung dengan Tuhan. Nggak bisa kita andalkan kekuatan sendiri untuk kita kejar goal kita. Nggak bisa, teman-teman. Itu poin yang pertama dari aku. Dalam masa online ini kita harus tetap in line with God. Yang kedua, entah kenapa belakangan ini hati saya cuma bilang yang kedua ini kita harus punya mentor. Why mentor? Tapi aku seringkali punya satu syarat ya. Kalau kita punya mentor, kita harus punya seorang mentor yang di atasnya juga punya mentor. Jadi orang ini dimentorin sama orang lain. Nggak mungkin dia datang, oh gue langsung dimentorin fresh from the oven, gue langsung dimentorin sama Tuhan. Itu nggak mungkin. Dia pasti harus punya mentor dulu. Kalau nggak, mungkin dia menjadi orang yang sombong. Semua orang bisa jatuh, bahkan hamba Tuhan bisa jatuh kalau nggak punya mentor. Aku cuma mau bilang kita nggak bisa hidup sendirian, teman-teman. Di season seperti ini, di masa yang cukup berat sekarang, karena apa? Kita butuh mentor untuk membimbing kita, untuk kita dibimbing lebih lagi, untuk terkadang ya, kita bisa ditegur, atau mungkin cuma duduk bareng sama kita bisa curhat sama dia, atau mungkin dia bisa solve our problem. Kita sadar hidup kita ini peperangan rohani, yes. Jadi kalau perang jangan sendirian, perang rame-rame. Hatiku merasa, ayo kita harus punya komunitas. Di situ banyak mentor kita yang membimbing kita. Kalau kita nggak punya komunitas, berat. Rasanya kita perang sendiri, makanya sering capek. Jatuhnya kita mungkin update status, mungkin lemes. Kita mungkin nggak ngerasa sendiri, feel alone. Tapi kalau kita punya komunitas yang sehat, kita bisa dibimbing. Yes, kita harus terhubung dengan Tuhan, kita bisa dibantu dengan Tuhan, tapi terkadang kita butuh tangan Tuhan atau kasih Tuhan yang terlihat melalui wujud seseorang dalam komunitas. Mungkin mentor rohani, atau mungkin kakak rohani. Tapi make sure deh, kita harus ada di sebuah komunitas yang sehat. Mungkin di gereja. Kita butuh kasih tangan Tuhan yang terlihat melalui mentor-mentor tersebut. Karena merekalah yang akan membimbing kita untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi, teman-teman. Komunitas yang sehat itu menjaga kita dari segala distraction dan terus mendorong kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, teman-teman. Aku mau kesaksian. Dalam beberapa tahun dulu perjalananku sebagai musisi, seringkali yang namanya musisi itu mainnya cuma sebentar, tapi nongkrongnya bisa lama banget. Gak ngerti kenapa deh, asik banget sih memang kalau nongkrong bersama teman-teman musisi, apalagi habis ngejob, ngegig, ada panggung, ada konser, setelah itu kita nongkrong bareng. Ini pengalamanku ya masa dulu, dan aku bersyukur banget apa yang terjadi saat itu. Nah, singkat aja ya, dalam satu konser I play in one orchestra, big orchestra, banyak banget teman-teman. Setelah itu kita nongkrong dalam satu apartemen atau apa gitu, saya lupa. Nah, di situ namanya aja musician ya. Kalau nongkrong ternyata banyak banget
temennya, bukan temen apa, tapi yang mereka lakukan adalah pasti nggak jauh-jauh dari rokok, minum, narkoba gitu kan. Nah saat itu saya benar-benar melihat, saya kaget, ini apa sih gitu kan. Dan salah satu teman saya bilang, loh kamu nggak ngerti ini, katanya kamu musisi, cobainlah, free buat kamu. Dan ternyata itu ganja teman-teman. Dan seumur umur saya baru melihat, oh ganja seperti ini. Dan teman saya itu make sure bahwa ganja ini nggak apa-apa kok, pakai aja gitu kan. Justru kalau kamu ngerokok itu berbahaya bagi paru-paru kamu gitu. Dia bilang ganja ini lebih baik. Saya sampai bingung ini gimana ya gitu kan. Tapi entah kenapa ya, nggak lama dari situ tiba-tiba saya mendapat SMS. Iya, zaman dulu belum ada yang namanya WA, BB chat pun belum ada. Jadi saya dapat SMS dari seorang mentor saya gitu, yang bisa dikatakan mentor jauh lah. Kita dalam saat itu jarang banget kontak gitu kan. Tiba-tiba dia SMS saya dan bilang, Hai Bro Denny, apa kabar? Setelah itu dibilang apa? Perkataan yang membuat saya nusuk, masih setia kan melayani Tuhan. Ketika aku baca itu, dalam hatiku nangis. Wow, tiba-tiba gue diingetin, ini ada mentor SMS gue, depan gue ganja. Tuhan, apa yang gue lakukan? Simple saat itu, Roh Kudus menegur, buang, balik, bilang gitu. Jauh-jauh lah. Kalau sama dosa jangan coba atau penasaran. Awalnya dosa memang itu menarik. Kalau kita sudah di situ, kita susah untuk putar balik teman-teman. Percaya deh. Saat itu juga aku tolak dengan halus, sorry ya, gue mau balik, gue ngantuk. Dan dalam perjalanan pulang, wow, Tuhan thank you banget. Aku diselamatin oleh seorang mentor. Mungkin yang gue udah lama gak ngobrol, tapi dia ingat saya. Aku percaya itu Tuhan yang menggerakkan dia untuk menegur aku. Di situ yes, aku tetap jalan sebagai musisi, dimana waktu itu berambisi banget untuk bisa main kesana kesini dengan artis ini artis itu. Wah, punya ambisi yang benar-benar luar biasa. Tapi karena aku setia dan aku tertanam dalam komunitas, benar-benar tertanam, bukan sekedar ikut, tapi aku mau involve di dalamnya sampai aku mau menyerahkan, oke, gue di mentor saat itu. Dan itu luar biasa. Komunitas itulah ya yang membimbing aku dari segala distraction tadi, yang tadi aku bilang. Dan aku terus didorong untuk bertumbuh ke arah yang lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Di situ aku bersyukur banget. Mungkin saat ini juga ada beberapa mentorku yang nonton ini, aku mau bilang dari dalam lubuk hati aku, thank you banget buat keberadaan kalian. Mungkin ada beberapa temanku juga yang aku anggap mentor, mungkin mereka nggak banyak bicara, cuman mereka selalu ada loh. Kalau aku lagi susah, kalau aku lagi gue butuh temen, mereka cuma ada, cuma mau denger aja kabar kita, duduk bareng sama kita, nggak banyak ngajar lu mesti begini dan lu harus begini. Kadang mereka nggak ngomong seperti itu, mereka cuma duduk bareng dan bisa merasakan hati apa ya, hatiku yang mungkin lagi buntu, lagi kesel, mungkin lagi sedih. Itu yang membuat aku terus bertumbuh sampai saat ini. Thank you buat semua yang sudah pernah mementor aku dan menjadi sahabat aku juga dimanapun kalian. Thank you. Aku mau cerita juga tentang pasangan seorang ganda putri yang lagi baru-baru ini lagi booming, membawa nama harum Indonesia sampai di Tokyo. Namanya siapa? Pasangan ganda putrinya, yes, Grace Polly dan Apriani Rahayu. Bener ya? Aku bener-bener nggak mengikuti sebenarnya masalah badminton ini. Aku juga baru dengar nama ini. Tapi ketika dia menang, wah, hype-nya itu satu Indonesia, bahkan satu dunia tertuju ke Indonesia. Luar biasa. Bener-bener mereka diangkat Tuhan luar biasa. Kemenangan mereka bener-bener luar biasa. Aku coba kepoin sih dari media sosial, siapa sih Grace Polly ini? Grace sejak kapan bergabung sama JPCC? Sekitar tahun 2008, dan saat itu 2010 baru join date di Semanggi. Boleh cerita sedikit tentang perjalanan kamu jadi seorang atlet? Jadi sewaktu saya masuk Platnas di tahun 2003, banyak orang dan banyak pembina yang bilang bahwa saya adalah salah satu harapan untuk bisa memajukan bulu tangkis Indonesia, khususnya di ganda putri. Tapi along the way, waktu saya menjalani itu,
Di tahun 2007, 2009, 2011 itu saya cedera. Paling puncaknya itu 2012, sebagai seorang atlet ingin ikut berpartisipasi dalam Olimpiade. Dan kenyataannya saya masuk Olimpiade tapi saya didiskualifikasi dari Olimpiade. Dan itu membuat hancur semua mimpi, buyar dan segala macam. Dan banyak orang bilang, kemudian buat apa investasi banyak-banyak pada akhirnya tidak menghasilkan prestasi apapun. Apa yang membuat akhirnya Grace tidak jadi menyerah? Sedikit orang yang masih percaya dengan talenta saya di dalam dunia bulu tangkis ini. Dan itu termasuk gereja, keluarga, dan teman-teman dekat saya. Yang mereka bilang, you still can do it. Tapi pada saat itu saya juga tidak muda lagi. Dan buat seorang wanita, menyerah itu adalah salah satu opsi waktu itu. Jadi dilema buat saya untuk meneruskan. Dan Tuhan yang intervensi dalam kehidupan saya, dan suara Tuhan yang sangat besar bahwa kamu harus lanjutin karena kamu belum selesai. Jadi itu yang membuat saya mau maju, dan saya mendengar sedikit suara yang positif dan di antara semua mayoritas yang membilang saya pada waktu itu, kamu udah, you're done. Gitu kan. Ternyata begini, beberapa dari teman-temanku di Instagram gitu, ternyata itu temannya si Grace Polly ini. Jadi beberapa dari mereka bukan merasa kenal Grace Polly, tapi itu teman mereka. Dan aku melihat perjalanan si Grace Polly ini, dia benar-benar punya komunitas yang sehat. Balik lagi tadi aku bilang apa? Komunitas yang sehat. Bener? Dan pada saat pertandingan pun itu ada yang memposting nonton bareng. Jadi lewat Zoom nonton bareng pertandingan Grace Polly, karena merasa dia juga ada dalam komunitas itu, mereka pengen nonton bareng dan bangga banget. Kebayang gak sih temennya menang di Tokyo dan itu bawa nama harum bangsa Indonesia, itu luar biasa banget. Dan kita sama-sama, mungkin kalian bisa search di sosial media gitu kan, betapa Grace Polly ini sudah dari tahun berapa ya, kalau nggak salah 2013 berjuang sampai pernah mungkin give up di tahun berapa. Tapi kenapa 2021 dia bisa menang, dan itu kemenangan dia benar-benar membawa sukacita besar dalam pandemi, tapi tetap bisa berprestasi. Itu luar biasa teman-teman. I think ya, correct me kalau aku salah gitu kan. Aku merasa dia berada di komunitas yang sehat, yang terus kasih advice, mungkin kasih dorongan, yang terlebih dari semuanya itu selalu ada buat si Grace Polly ini. Dan aku melihat betapa komunitasnya benar-benar ada untuk si Grace Polly ini, dan luar biasanya dia nggak give up, dia terus berjuang, dan dia tampil sebagai pemenang. Aku yakin dalam hatinya Tuhan bilang, lu lebih dari pemenang. Teman-teman, aku mau bagiin tentang ini. Jangan sampai pandemi ini berlalu. Yes, aku tahu ini cuma badai. Badai kan sifatnya nggak ada yang namanya permanen, hanya sementara. Ketika badai ini berlalu, kita masihkah kita tetap menjadi orang yang sama dari sebelum pandemi? Padahal ini ada pandemi. Ini adalah waktu di mana kita bisa menyempatkan lebih lagi, menggali lebih lagi. Kita terus bisa terhubung dengan Tuhan lebih lagi. Kita terus berkontribusi dalam komunitas kita untuk kita menjadi orang yang lebih dekat lagi, lebih kenal Tuhan lebih lagi. Supaya apa? Ketika pandemi ini selesai, kita bisa tampil lebih dari pemenang. Itu aja teman-teman yang aku pengen bagikan buat setiap kita. Poin yang pertama, di masa online ini kita terus berusaha agar tetap inline dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, dekat sama Tuhan. Tuhan akan mendekat kepada kita kalau kita juga dekat sama Tuhan. Yang kedua, punyai mentor atau mungkin komunitas, tertanam dalam komunitas. Aku mau encourage setiap kita yang mungkin kalian sedang menyerah, kalian ngerasa lagi sendirian. Kalau kalian nonton ini, kita nggak bisa kalau sendirian. Cari komunitas dan make sure kamu tertanam di situ. Aku percaya kalau kalian akan mendapatkan mentor yang terbaik, kalian akan dibimbing, kalian punya teman-teman yang akan mendorong kalian terus, yang selalu bilang, jangan give up bro, jangan give up sis, maju terus, kamu pasti bisa. Atau mungkin kalian benar-benar pengen meluapkan apa yang menjadi perasaan kalian,
Belakangan ini Pastor Tim selalu menyampaikan roh, jiwa, tubuh. Di tengah-tengahnya ada jiwa, which is ini penting banget. Jiwa ini yang menghubungkan roh dengan tubuh, ada di tengah-tengah. Dan ini kalau sakit bahaya banget, makanya ada yang namanya sakit jiwa. Jangan sampai teman-teman, jangan sampai. Jiwa ini perlu make sure jiwa kita tetap sehat. Bangun hubungan spesial dengan Tuhan. Make a personal relationship dengan Tuhan. Make sure kita inline dengan Tuhan, kita terhubung dekat dengan Dia. Aku percaya ketika kita terus mau mendekat, kita mau mengenal Tuhan, Tuhan akan membukakan, dan Tuhan akan, ini loh hatiku buat kamu, ini loh hatiku buat komunitas, ini hatiku buat church. Dan ketika Tuhan ada di dalam kita, teman-teman, aku mau cuma bilang the future is bright, gitu kan. Pandemi boleh membatasi kalian, tapi ketika ada Christ in you, kalian bisa melakukan segala perkara apa yang mungkin dibilang orang terbatas, tapi dengan Tuhan kalian bisa lakukan perkara yang gak terbatas. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Bapa, aku mengucap syukur buat kesempatan yang baik untuk aku berbagi Tuhan pada firman-Mu pada saat ini Tuhan. Buat setiap mereka Tuhan yang merasa lagi sendiri Tuhan, mereka merasa lagi mau give up Tuhan, aku berdoa Tuhan agar mereka mendapatkan komunitas yang terbaik, mereka mendapatkan mentor Tuhan, agar mereka bisa dibimbing, dan mereka tahu dan percaya dibukakan kembali Tuhan betapa mereka butuh Engkau, dan ia akan sadar bahwa Tuhan rindu menjamah Tuhan hatinya Tuhan, jamah hatinya Tuhan, apa segala yang jadi pergumulannya Tuhan, Kau terlebih tahu Tuhan, hamba-Mu gak ngerti Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau rindu mendekat pada setiap kami Tuhan, yang kami mungkin sedang mengalami permasalahan Tuhan, kami sedang mengalami buntu Tuhan, kami percaya Engkau satu-satunya jalan buat kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan, kami mendapat komunitas yang sehat, yang selalu membimbing dan menuntun kami, dan make sure Tuhan kami akan tertanam di komunitas itu Tuhan. Tujuan kami cuma satu Tuhan, mengenal Engkau lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam masa online ini Tuhan, biar kami terus inline dengan Engkau, kami terus dekat dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami melakukan segala perkara dengan Engkau Tuhan, tanpa batas Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk saat yang indah ini Tuhan. In Jesus name we pray, amen. Untuk news minggu ini, ibadah tengah minggu Rabu jam 8 malam, ibadah raya minggu jam 8 pagi, ibadah youth minggu jam 8 pagi, CLC Menara Doa online diadakan Senin sampai Jumat pukul 14 sampai 15.30, dan Sabtu sampai Minggu pukul 13 sampai 14.30. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persenan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan bermain bahkan untuk selamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati bahkan dikasih Tuhan, katakan amin. Sampai ketemu di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dan salam sehat selalu.